Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari sembah Tuhan. Bagian yang terbaik. Selalu mau dekat dengar suara Bapa. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, selalu dekat denganmu dan rindu akan arahanmu, suaramu, firmanmu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini
Kita sampai pada Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, ya ini hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit, dan gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan bumi besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Amin. Bapak Ibu, ada satu program televisi dengan judul Melawan Lupa, yang tujuannya adalah belajar dari sejarah bangsa Indonesia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi
untuk supaya menjadi masyarakat rakyat yang lebih arif bijaksana. Demikian perikop yang kita baca hari ini. Musa menasehati dan meminta bangsa Israel untuk tidak lupa. Yang pertama, untuk mengingat Tuhan yang selalu menjawab setiap seruan orang Israel. Di mana dikatakan di ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa-doa, Tuhan yang komunikatif. Kalau kita melihat secara perjalanan bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir karena Tuhan mendengar seruan mereka. Seruan karena beratnya penindasan. Tuhan tidak saja memberi kebebasan secara lahiriah, tetapi bahkan memilih Israel sebagai umat kesayangannya untuk rencana yang panjang, untuk menempati tanah perjanjian, untuk menyelamatkan mereka. Yang kedua, Musa ingin supaya bangsa Israel mengingat ketetapan dan juga terutama ke-10 perintah Allah. Karena dengan mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan dan taat kepada ke-10 perintah Allah, bangsa Israel dapat berkenan kepada Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Tidak sesat jalan, tidak menjadi liar. Karena ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka akan berjumpa dengan banyak bangsa-bangsa dengan budaya yang penuh keduniawian, penyembahan berhala, dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka perlu sekali diingatkan, memasuki tanah perjanjian, mereka harus hidup dalam ketetapan-ketetapannya Tuhan dan ke-10 perintah Allah yang harus mereka taati. Yang ketiga, Musa ingin bangsa Israel mengingat akan segala perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel, termasuk perbuatan ajaib bagaimana Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Mengingat karya Tuhan membuat kita bersyukur. Mengingat karya Tuhan membuat kita hidup dalam takut akan Tuhan. Mengingat karya Tuhan membuat kita makin giat dalam ibadah kita. Itulah yang membuat kita ada selalu dalam hadirat Tuhan. Tuhan suka umat yang bersyukur, bukan umat yang bersungut-sungut. Karena segala pergumulan yang mereka telah lewati bersama dengan Tuhan dalam perbuatan-perbuatan ajaibnya, tidak ada satu alasan pun untuk sebenarnya umat Tuhan bersungut-sungut. Tetapi bersyukur dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan akan terus berkarya sampai akhir zaman. Demikian berita firman hari ini, supaya kita juga mengingat akan ketiga hal itu dalam perjalanan iman kita sebagai umat perjanjian Tuhan, sebagai umat di akhir zaman ini. Sebagai aplikasinya, pelihara komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita, hidup dalam ketaatan firman Tuhan sebagai pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Nya, dan selalu bersyukur mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang menyatakan Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, setia, adil, dan benar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Itu anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas hidup, kesehatan, kesempatan hidup yang Kau beri sepanjang hari ini. Biar kami berjalan seturut kehendak dan firman-Mu, rencana-Mu, seperti firman-Mu hari ini. Untuk kami mengingat 3 hal seperti Musa berpesan kepada bangsa Israel saat mereka mulai memasuki tanah perjanjian. Supaya selalu mengingat Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kami. Tuhan yang komunikatif, Tuhan yang mendengar seruan umatnya. Bahwa kami harus selalu mengingat untuk mentaati ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu Tuhan. Dan
Kami selalu mengingat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, menolong kami, menjadi syukur dan menguatkan iman kami sebagai umat perjanjian di akhir zaman ini. Kami berpegang teguh pada iman percaya kepada Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya. Kami ada dijumpai sebagai umat yang kudus, yang layak menyambut Engkau sebagai mempelai pria kami. Tuhan, terima kasih. Terus bimbing umat-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati JKI Sema, pengurusnya, berkati seluruh umat, juga berkati bahkan sinode kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk segalanya, di mana kami diberi wadah untuk bertumbuh dalam iman percaya di dalam Engkau. Demikian doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat memasuki minggu yang baru, bersemangat bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.